Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang terhormat Bapak Nurjati Widodo dan teman-teman dari kelompok 2. Perkenankan kami untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan judul Pengaruh Hubungan TIK dan Kinerja Organisasi. Namun sebelum itu, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Nurul Fitri Astuti, kemudian Widya Wahyu Rizky, ada Baharum Ruqayatin Indah Fahria, ada Ernanda Hajar Setiawati, Pradania Putri, dan Muhammad Hikmal Aziz Subagya. Langsung saja untuk presentasi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Perubahan dalam lingkungan usaha yang diakibatkan oleh globalisasi tidak akan terlepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini disebabkan karena perusahaan dituntut untuk melakukan respon terhadap perubahan yang terjadi dengan berinvestasi pada bidang teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki kemampuan dalam mengimbangi perubahan-perubahan struktur organisasi. Pembangunan teknologi informasi dan komunikasi pada suatu perusahaan dilakukan secara bertahap. Hal tersebut disesuaikan berdasarkan kekuatan dari sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kebutuhan efisiensi waktu dan biaya menyebabkan setiap pelaku usaha merasa perlu menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Baik, untuk selanjutnya yakni penjelasan mengenai teknologi informasi dan kemudahan penggunanya. Teknologi informasi merupakan sebuah perangkat elektronik yang dapat menyimpan dan mengolah data menjadi suatu informasi, kemudian dianalisis dan didistribusikan atau disampaikan kepada penerima informasi sehingga lebih luas sebarannya dan simpanannya. Dengan adanya sebuah teknologi informasi, diharapkan dapat membantu dan mempermudah segala aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Kemudahan penggunaan teknologi dapat dilakukan oleh masing-masing individu jika individu tersebut telah memahami bagaimana cara kerja teknologi tersebut dan juga mendapatkan fasilitas yang mendukung yang berkaitan dengan teknologi tersebut. Beberapa manfaat kemudahan jika menggunakan teknologi informasi, yakni seperti dalam bidang ekonomi, penggunaan komputer dalam usaha bisnis digunakan untuk membuat laporan keuangan usaha, dan juga penggunaan smartphone digunakan untuk mempromosikan produk atau jasa. Kemudian dalam bidang pendidikan, dapat mempermudah melakukan pencarian informasi atau mengerjakan tugas, kemudian melakukan tatap muka secara tidak langsung atau daring, dan melakukan registrasi online. Kemudian dalam bidang telekomunikasi, dapat melakukan komunikasi dengan kerabat atau rekan kerja dengan jarak jauh, serta mengirimkan pesan melalui media sosial. Dan yang terakhir dalam bidang kesehatan, yakni pencatatan riwayat pasien disimpan dan diarsipkan dalam sebuah teknologi yakni komputer. Yang terakhir juga bidang perbankan, yakni melakukan transfer uang, pembayaran online, dan menyimpan uang. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi informasi. Thomson mendefinisikan pemanfaatan teknologi sebagai manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya di mana pengukurannya berdasarkan pada intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan, dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Nah, berdasarkan kerangka berpikir dari penelitian Thomson dan hasil-hasil penelitiannya, maka terdapat 6 faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi, yaitu yang pertama faktor sosial, kemudian afek, kemudian kompleksitas, kesesuaian tugas, konsekuensi jangka panjang, dan kondisi yang memfasilitasi. Peran teknologi informasi bagi organisasi. Nah, teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting bagi organisasi dalam kinerjanya. Organisasi akan banyak membutuhkan teknologi informasi sebagai penunjang keberhasilan dalam ketercapaian tujuan mereka. Nah, menurut Ria Setiawan dalam Novianto menjelaskan sistem informasi melakukan beberapa fungsi
yaitu mengumpulkan data, melakukan pemrosesan data, manajemen data, pengendalian data, dan penghasil data. Beberapa fungsi yang dilakukan dengan menggunakan sistem informasi dalam berproses terdiri dari pemrosesan, transaksi pengawasan, pengingat, dan penggalian informasi. Kemudian kinerja organisasi. Nah, kinerja organisasi tercapai apabila tugas atau pekerjaan dilakukan secara efektif dan efisien dan tetap relevan dengan keinginan semua pemangku kepentingan atau stakeholder. Di sini ditekankan komponen utama kinerja organisasi yakni pemahaman pencapaian tujuan yang sesuai target dan menggunakan sumber daya relatif sedikit sebagai perilaku manajemen operasional. Faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi ada 4. Yang pertama yaitu pengelolaan sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia ini menentukan pencapaian tujuan dari organisasi tersebut. Pengelolaan dan pengembangan SDM merupakan suatu investasi organisasi dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keahlian mereka dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Yang kedua ada peran penting dukungan manajer lini. Dalam pengelolaan SDM, tentunya peran manajer lini dibutuhkan karena diharapkan mampu mengarahkan dan mengendalikan SDM atau pekerja. Yang ketiga ada keadilan dalam organisasi. Nah, keadilan dalam organisasi juga membantu hubungan yang terdapat pada organisasi sehingga dapat meningkatkan sumber daya manusia yang ada. Dan yang keempat adalah efektivitas organisasi. Dalam mencapai tujuan yang sama antara pimpinan dan karyawan guna memenuhi tujuan dan kebutuhan dalam organisasi, tentu kita harus memenuhi tingkat ketepatan dan keberhasilan organisasi dalam mewujudkannya. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Kemudian ada sistem informasi pengetahuan. Nah, salah satu kunci awal yang dapat menentukan keberhasilan implementasi teknologi informasi adalah kemauan untuk menerima teknologi tersebut di kalangan pengguna. Salah satu metode pendekatan untuk memahami sifat pengguna terhadap teknologi adalah teknologi acceptance model. Namun, sebelum membahas lebih dalam mengenai teknologi acceptance model, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai keperilakuan dan struktural equation modeling. Bisa di next. Yang pertama adalah keperilakuan. Menurut Hamzah, pada tahun 2009, keperilakuan merupakan suatu tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan suatu lingkungan. Perubahan perilaku dalam suatu organisasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Dua di antaranya adalah struktural organisasi, penggunaan teknologi sistem informasi baru maupun lingkungan di luar organisasi. Dan yang kedua adalah penggunaan teknologi sistem informasi baru atau penggantian pemakaian teknologi sistem informasi baru juga akan merubah perilaku individu dalam organisasi. Menurut Jogianto pada tahun 2007, teknologi sistem informasi yang ditetapkan pada suatu organisasi merupakan salah satu komponen organisasi yang akan berinteraksi dengan manusia. Selanjutnya, nah kemudian ada struktural equation modeling. Nah, struktural equation modeling sendiri merupakan suatu gabungan dari dua metode statistik yang terpisah, yaitu analisis faktor yang dikembangkan di bidang psikologi atau psikometri dan model persamaan simultan yang dikembangkan di bidang ekonometrika. Nah, terdapat tahap 7 langkah dalam tahapan pemodelan ini. Yang pertama adalah pengembangan model secara teoritis, yang kedua menyusun diagram jalur, yang ketiga mengubah diagram jalur menjadi persamaan struktural, yang keempat memilih matriks input untuk analisis data, yang kelima menilai identifikasi model, yang keenam mengevaluasi estimasi model, dan yang terakhir adalah interpretasi terhadap model. Kemudian ada teknologi acceptance model yang akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu ada model TAM atau Technology Acceptance Model. TAM merupakan model yang digunakan untuk memprediksi penerimaan penggunaan terhadap teknologi baru. TAM juga menjelaskan tentang persepsi pengguna yang akan menentukan sikapnya dalam kemanfaatan penggunaan TI. Dalam TAM digambarkan bahwa penerimaan penggunaan TI dipengaruhi oleh kemanfaatan, usefulness, dan kemudahan pengguna atau ease of use. Next. Kemudian berikut ini merupakan 5 konstruk dari TAM. Yang pertama yaitu perceived ease of use, yaitu merupakan persepsi tentang kemudahan penggunaan dari sebuah teknologi. Yang kedua ada perceived usefulness, yaitu yang merupakan persepsi tentang kemanfaatan dari sebuah teknologi. Yang ketiga ada attitude toward using, yang merupakan yang dikonsepkan sebagai sikap terhadap penggunaan sistem yang memiliki banyak penerimaan ataupun penolakan sebagai dampak dari seseorang yang menggunakan suatu teknologi dalam pengerjaannya. Kemudian yang keempat ada behavioral intention to use, yaitu dikonsepkan sebagai sikap terhadap penggunaan yang memiliki kecenderungan perilaku untuk tetap menggunakan suatu teknologi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu ada actual system usage, yaitu merupakan kondisi nyata dari penggunaan sistem. Hal tersebut dikonsepkan berdasarkan durasi waktu dan penggunaan teknologi. Kemudian untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu teknologi akan semakin berkembang, semakin canggih dari tahun ke tahun. Teknologi merupakan pengembangan dari teknologi komputer yang dipadukan dengan teknologi telekomunikasi. Pemanfaatan teknologi sebagai manfaat yang diharapkan oleh penggunaan sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya. Penerapan dari sebuah sistem tidak terlepas dari tingkat penerimaan secara positif dan penerimaan secara negatif. Salah satu kunci awal yang dapat menentukan keberhasilan implementasi teknologi informasi adalah kemauan untuk menerima teknologi tersebut di kalangan pengguna. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan sekian kami ucapkan. Saya mewakili kelompok 2 memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin kami perbuat dalam presentasi kali ini. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.